Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai Lembaga Peradilan di Indonesia yang beranggotakan Syakira Belva, Denisha Jasmine, Hana Putri, Andian Fadela, dan Faizatul Amalia. Peradilan Indonesia di bawah naungan oleh kekuasaan kehakiman yang berdasarkan hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 24 ayat 3 yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lalu terdapat pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berikut merupakan badan dari peradilan yang ada di Indonesia di bawah oleh naungan Mahkamah Agung. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan di Indonesia terdapat 4 macam, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tingkat pertama dari peradilan umum ialah pengadilan negeri, yang berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Tingkat banding dari peradilan umum adalah pengadilan tinggi negeri. Lalu ada peradilan agama. Tingkat pertama dari peradilan agama adalah pengadilan agama yang berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jungto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Tingkat banding dari peradilan agama adalah pengadilan tinggi agama. Lalu ada peradilan militer. Tingkat pertama dari peradilan militer adalah pengadilan militer yang berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Tingkat 2 atau tingkat banding dari peradilan militer ialah pengadilan tinggi militer. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Tingkat pertama dari peradilan tata usaha negara adalah pengadilan tata usaha negara berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Tingkat banding dari peradilan tata usaha negara adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Selanjutnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan hukum pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, fungsi Mahkamah Agung terdapat 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi peradilan, yaitu Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu Mahkamah Agung melakukan upaya pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi mengatur, yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang keempat adalah fungsi nasihat. Fungsi nasihat di sini Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Selanjutnya, perubahan pertambah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada pasal 14 ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara
Selain gerasi juga rehabilitasi dan fungsi dan yang lainnya. Selanjutnya adalah yang terakhir ada fungsi administrasi, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. Selanjutnya, apa itu lembaga peradilan? Lembaga peradilan adalah lembaga yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka pelaku pelanggaran akan dihadapkan ke depan pengadilan demi mempertahankan tegaknya hukum nasional. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia itu ada 9. Yang pertama, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tingkatan peradilan ada 3, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menangani kasus untuk pertama kalinya, mulai dari menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara sesuai kewenangannya. Contohnya adalah pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang menangani upaya hukum banding dari kasus yang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama. Contohnya yaitu pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer utama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Lalu pengadilan tingkat kasasi adalah pengadilan yang bertugas menangani upaya hukum kasasi. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum. Peradilan umum ini paling sering kita lihat dan temui, mulai kasus pidana seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, ataupun kasus perdata seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama yang memutus suatu perkara. Pengadilan negeri ini terletak di ibu kota kabupaten atau kota maupun di ibu kota provinsi. Contohnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Kediri kelas 1B. Pengadilan tinggi, yaitu pengadilan tingkat kedua yang memeriksa upaya hukum banding dari kasus yang diputus dalam pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya terletak di ibu kota provinsi. Contohnya adalah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Makassar. Selanjutnya yang ketiga ada peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan khusus untuk anggota tentara negara Indonesia atau TNI yang masih aktif. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Pengadilan militer, peradilan tinggi tingkat pertama yang mengadili perkara kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan TNI yang pangkatnya kapten atau ke bawahannya. Pengadilan ini biasa disebut dengan Bilmil. Contohnya yang pertama, Pengadilan Militer 3, 14 Denpasar. Yang kedua ada Pengadilan Militer 3, 19 Jayapura. Selanjutnya ada Pengadilan Militer Tinggi, adalah peradilan tingkat pertama bagi TNI yang pangkatnya mayor atau di atasnya. Sering juga disebut dengan Bilmilti. Contohnya, yang pertama Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Yang kedua ada Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. Selanjutnya ada Pengadilan Militer Utama, adalah peradilan yang menangani upaya hukum banding dari pengadilan militer ataupun pengadilan militer tinggi. Contohnya Pengadilan Militer Utama Jakarta. Selanjutnya ada Pengadilan Militer Pertempuran, adalah pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Pengadilan ini sifatnya insidentil, yaitu pembentukannya dapat sewaktu-waktu karena kondisi keadaan perang dan pembentukannya berasal dari keputusan Panglima TNI. Selanjutnya yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yang biasa disebut PT-UN adalah peradilan yang khusus menangani sengketa tata usaha negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang pertama adalah pengadilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus sengketa tata usaha negara. Pengadilan ini terletak di ibu kota kabupaten maupun kota. Contohnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan yang menangani upaya hukum banding dari kasus yang diputus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini terletak di ibu kota provinsi. Contohnya yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.